Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Oh iya, kesempatan kali ini Hani akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Kukira Tamu, Ternyata Madu. Dan sebelum dimulai, Hani harap untuk like and subscribe channel ini ya. Aku terpaksa membuka keno pintu WC ketika seseorang mengetuk dari luar dengan kasar. "Rani, apaan sih?" Aku mendelik, melihatnya berdiri di ambang pintu. "Cepetan, ntar kelewatan," ucapnya sambil menarik paksa pergelangan tanganku. "Hei, apanya yang kelewatan?" Rani masih tak henti menarikku persis seperti seorang emak menyeret anaknya karena main air. "Pak Abdi, guru magang itu loh." "Emang kenapa?" "Keren abis tahu." "Alah, palingan juga kalah keren sama Bang Adamku." "Serahlah." Rani tak menggubris, pergelangan tanganku sampai sakit. "Emang beneran ganteng, keren, cool, atau..." Rani membekap mulutku. "Keren." Rani bergumam, berhenti mendadak, tepat ketika seorang guru melewati kami. Tinggi, atletis, putih, dan perfect. Dia tersenyum pada Rani, tapi tidak padaku. Mungkin karena posisiku di belakang. "Alah, lu juga melongo gitu." Rani mengusap mataku yang masih fokus hingga pemilik tubuh atletis itu menghilang di balik pintu kelas. Itu awal pertemuanku dengan Pak Abdi. Abdi Wijaya lengkapnya. Seorang guru magang, sudah 3 kali masuk ke kelasku, menggantikan Bu Andra, guru bahasa Indonesia yang sedang cuti melahirkan. Semua siswi termasuk aku sedang gencar-gencarnya mencari perhatiannya. Walaupun aku sudah memiliki Bang Adam, tapi tak ada salahnya iseng sama guru satu ini. Hanya iseng, tak lebih. Ketika siswi yang lain berhasil mencuri perhatian Pak Abdi, entah dengan sengaja meminjam buku atau bertanya soal yang jawabannya tak susah-susah amat, aku berhasil juga mencuri perhatiannya. Sialnya dengan cara yang salah. 3 kali masuk ke kelasku, 3 kali pula aku sengaja membuat ulah. Pertama, aku melempar buntelan kertas ke arah Doni yang sengaja mencolek pipiku. Naas, lemparan mengenai kepala Pak Abdi. Dia pun melotot, tapi tak menghukumku. Kedua, saat aku melempar adonan roti ke arah Doni yang sengaja mencium pucuk kepalaku, plak, lemparanku mendarat tepat di wajah Pak Abdi. Tak hanya melotot, bahkan aku sempat dijewernya. Ketiga, saat Rani memintaku mengisi ulang spidol, ceroboh, spidol yang kuisi meluber hingga aku harus berlari kecil agar tinta tak menetes di lantai keramik. Sialnya, aku menabrak seseorang, tinggi, jangkung. Ketika aku mendongakkan kepala, shit, Pak Abdi melotot dengan wajah merah padam. Kali ini tak ada ampun. Pak Abdi menyuruhku menemuinya di ruang BP usai jam pelajaran. Ia mengancam akan memanggil orang tuaku. Gawat, kalau sampai benar-benar memanggil bapak, bukan karena takut, tapi kasihan bapak jika harus jauh-jauh datang ke sini. Pak Abdi belum tahu saja, aku di sini kan ngekos, jauh dari orang tua. Akhirnya, aku membuntutinya sampai terus meminta maaf dari keluar kelas sampai ke ruang BP. Ucapanku tak sedikit pun digubris. "Matilah kamu Dania." Pak Abdi benar-benar marah. Dengan debaran jantung, akhirnya Pak Abdi menjatuhkan hukuman yang lumayan mudah. Keesokan harinya aku ditemani Rani membawa berbagai macam wadah yang kususun ke dalam plastik. Sesampainya di sekolah, aku mengeluarkan seluruh wadah, meletakkan nampan bulat, memberi alas daun pisang, menyusun rapi semua makanan di atasnya. Finish, semua tumpeng dengan nasi kuning di tengahnya, kutambahi dengan kudapan, kering tempe, udang, bacem, telur puyuh, mie kuning, dan timun. Tanpa ada hiasan yang menarik, karena tak ada waktu. Membuat ini saja hampir semalaman
Aku tidak memejamkan mata. Sebuah piring besar aku letakkan di atas meja Pak Abdi. Aku mengeluarkan masakan yang satu lagi, ingkung ayam. Ibu biasa membuatnya karena bapak dan ibu tiriku keturunan Jawa. Bahkan aku yang berdarah Aceh sangat menyukai masakan ini. Ayam kampung yang sudah dikeluarkan jeroannya, diberi isian kelapa yang belum terlalu tua, ditambahkan racikan bumbu-bumbu dan jeroan yang diiris-iris. Semua isian dimasukkan, ikat menggunakan tali bambu, kemudian direbus dengan santan yang dibumbui. Kedua menu masakan sudah kuletakkan di atas meja Pak Abdi. Satu lagi, tak lupa kuletakkan juga sebuah kotak kado yang di bawahnya aku selipkan resep masakan. Waktu sudah hampir jam 7, aku bergegas keluar ruang guru. Aku dan Rani segera menuruni anak tangga menuju kantin karena lapar mendera. Aku menunggu panggilan, was-was jika masakanku yang kuhidangkan tadi pagi mendapat teguran. Aku sengaja keluar kelas terlebih dahulu mencari Pak Abdi. Ternyata tengah mengajar di kelas sebelah. Aku sengaja berdiri tak jauh dari pintu tempatnya mengajar. Dan dia keluar begitu saja dengan memandangku aneh. Ya jelas aneh, karena hanya aku yang berdiri di sana, tak ada orang lain. Pak Abdi berlalu tanpa berbicara. Aku pun berbalik arah dengan tangan menutup wajah, malu. Hingga siang hari, sampai waktu pulang tidak ada panggilan. Berarti masakan yang kubuat tak bermasalah. Keesokan harinya, jam pelajaran bahasa Indonesia. Hingga lewat 10 menit, tapi Pak Abdi tak juga muncul. Aku mulai was-was. Entah kenapa, aku khawatir saat guru satu ini tak juga datang. Aku meletakkan kepala di atas meja. Masih pagi, tapi kantuk menyerang tanpa ampun lagi. Dania. Aku tergagap saat Rani menepuk bahuku dengan kasar. Kebiasaan Rani sedikit barbar membangunkanku, entah di kosan atau saat seperti ini. Lihat tuh, Pak Abdi. Aku tersentak melihat Pak Abdi sudah duduk di depan mejanya. Dia memandangku. Dia tersenyum manis. Hah? Kemeja itu dipakainya juga. Aku balas tersenyum, tak kalah manis. Aku mengepak barang-barang mainan Lingga dan Lintang ke dalam sebuah kardus. Semua pakaian sudah kurapikan ke dalam koper. Lingga masih bermain dengan Andika. Kubiarkan mereka bercengkrama. Mungkin ini terakhir. Mereka bisa bermain bebas saling berebut mobil-mobilan. Lintang tengah duduk di lantai sambil menekan-nekan squishy Minnie Mouse dalam genggamannya. Sesekali bergumam, seakan ada lawan bicara. Siap Dan. Rani membawa 2 cangkir teh dari arah belakang. Sudah, jawabku sambil merapat padanya. Pak Abdi mungkin terlambat. Kata Bang Reno tadi mau mampir ke bengkel dulu. Tak apa-apa, lagi pula masih pagi kok. Kalau sudah sukses di sana, jangan lupa main kesini lagi ya kalau libur. Rani menyodorkan secangkir teh hangat. Aku kan kerja di sana, Ran. Sukses dari Hong Kong, bisa lebih baik dari hari ini saja. Aku sudah bersyukur. Beda, nyatanya Pak Abdi membuatkan rumah di sana. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk kalian? Hush jangan ngomong gitu dong Ran. Aku cuma murni bekerja. Kebetulan ada pekerjaan yang membolehkan bawa anak-anak. Ya kenapa tidak? Rani tertawa sambil menutup mulut. Apa coba? Hei Dan, hari gini susah cari kerja. Kalaupun ada yang ngasih kerja, plus tempat tinggal, plus boleh ngajak anak-anak, plus dikasih kepercayaan lebih, plus apaan sih? Plus. Aku berlalu dari hadapan Rani yang masih cekikikan ke belakang membawa sepiring martabak mini yang kubuat tadi pagi. Baru saja hendak menyantap, ku dengar bunyi klakson dari halaman. Aku sedikit mendongakkan kepala, tak tampak siapa yang datang. Tapi dari warna mobil, sepertinya kepunyaan Mas Abdi. Benar saja, Lingga dan Andika berebut keluar. Pastilah Mas Abdi membawa sesuatu untuk mereka. Seperti biasanya, kami segera beranjak
membuntuti mereka sambil mengangkat koper. Rani melepas pelukan, beralih mencium Lintang yang sedang dalam gendongan. Pipi gembil itu menjadi sasaran ciuman yang berulang-ulang. "Baik-baik di sana ya sayang." Kini Rani beralih mengelus pucuk kepala Lingga sebelum kami memasuki mobil. Sesaat kemudian, kami sudah melaju meninggalkan Rani dan Andika yang melambaikan tangan. Tanganku terasa kebas. Hampir setengah hari tak berhenti menggoyangkan spatula. Baru buka 2 bulan, ternyata restoran milik Mas Abdi sangat ramai. Berada di pinggiran kota, berdekatan dengan tempat wisata, membuat restoran ini membawa keberuntungan. Hampir setiap hari, selalu saja ada pemesanan tempat untuk acara, entah party anak-anak muda atau pesta ulang tahun anak pejabat yang bertemakan outdoor. Mas Abdi sudah lama tidak mengecek kondisi restoran. Aku diminta mengurusi di sini yang berhubungan dengan produk makanan. Sedangkan masalah di luar itu menjadi urusan Anton, orang kepercayaannya Mas Abdi. Walaupun berbeda tugas, tapi kami tetap bersinergi demi membuat restoran ini menjadi tempat favorit bagi mereka yang pernah berkunjung. Selama 1 bulan itu, Mas Abdi sama sekali tak pernah menghubungiku. Awalnya aku biasa saja, karena memang kesibukanku mengurus restorannya, sehingga tak begitu ambil pusing dengan urusan yang lain. Namun, beberapa hari Anton terus bertanya kepadaku, kenapa Mas Abdi tidak lagi mengecek laporan keuangan yang biasanya diperiksa secara langsung, tapi kini menyuruhnya dikirim melalui email. Rumah yang dibangun di sebelah restoran ini pun sudah hampir selesai, tetapi Mas Abdi juga tak mengeceknya. Aku merogoh handphone yang ada di saku gamisku, mengamati nomor di sana. Dengan ragu, aku menghubungi Mas Abdi. 1 kali panggilan terlewat, tak diangkat. 2 kali juga sama. Akhirnya aku memasukkan kembali handphone ke dalam sakuku. Baru saja hendak beranjak, handphoneku bergetar. Tanpa pesan masuk, senyumku mengembang sambil merogoh kembali benda pipi itu. Setelah kubuka, ternyata nomor baru. Dan alisku saling bertaut, menerka-nerka pemilik nomor baru itu. "Apa kabar?" Kuperhatikan dengan seksama. "Dan abang kangen sama anak-anak." "Bang Adam." Ku amati foto profil di sana. Bang Adam bersama dengan Dila. Ada yang perih di sini. Inilah alasannya kenapa ku hapus nomor kontaknya. Agar aku tidak sibuk stalking story foto-fotonya di WhatsApp. Minimal mengurangi rasa sakit karena ulahnya. Pesannya hanya kubaca saja. Masih memikirkan bahasan yang tepat untuk menjawab. Benda di tanganku bergetar lagi. Kenapa tak dibalas, Dan? Masih dalam diam. Bingung. "Kirim alamatmu, abang akan ke situ." Aku mendesah. Berat. Belum juga hilang rasa sakit yang dia torehkan. Kenapa minta bertemu? Seegois itukah kamu, Bang? Ataukah aku yang masih berjalan di atas ego jika tak mengizinkan bertemu dengan anak-anak? Pesan dari Bang Adam terpaksa aku abaikan. Kejamkah? Aku tak tahu. Barangkali memang harus sedikit kejam, bukan maksud untuk balas dendam. Ketika rasa sakit itu tiba-tiba mendera, hanya dengan mengingat namanya saja, terkadang dunia serasa panas secara tiba-tiba. Satu-satunya yang bisa aku lakukan untuk mengurangi rasa sakit hanyalah mencari pengalihan. Menghindarinya akan jauh menenteramkan, seenggaknya untuk sementara waktu. Anak-anak pun mulai terbiasa tanpa ayahnya. Lingga dan Lintang tak lagi menanyakan keberadaan Bang Adam. Itu jauh lebih baik karena aku tak sanggup lagi selalu berbohong untuk menyembunyikan kenyataan yang ada. Suatu saat, jika mereka sudah mampu untuk mengerti kondisi, aku pasti berbagi cerita. Anton tergopoh-gopoh dari arah depan. Beruntung Mas Abdi memiliki tangan kanan yang selalu siap siaga, sehingga sangat membantu meringankan beban pekerjaan yang Mas Abdi tangguhkan kepadaku. "Mbak,
Ada yang mau booking tempat. Orangnya mau ketemu langsung sama pemiliknya, ucap Anton sambil menungguiku yang masih sibuk meracik bumbu-bumbu. Iya, diajak ngomong dong. Kan itu sudah jadi bagianmu, jawabku santai. Orangnya mau ketemu sama Mas Abdi langsung. Gimana tuh? Bilang aja yang punya gak bisa datang hari ini. Aku beranjak ke wastafel, mencuci sayuran yang siap dimasak. Aduh, Mbak saja deh yang ngomong. Orangnya rada keras kepala. Ya elah, lu kan udah biasa nanganin yang kayak gituan. Masa harus aku yang turun tangan? Kali ini saja Mbak. Orangnya sih ganteng, tapi galaknya kayak doyan makan orang. Ngeri. Ya udah. Mana orangnya? Itu Mbak, pria yang pakai jas abu-abu. Tanpa pikir panjang, aku mendekati meja yang ada di bagian luar ruangan. Seorang lelaki masih sibuk dengan gawai di tangannya. Maaf Bapak, ada yang bisa saya bantu? Tanyaku dengan suara lembut. Saya ingin bertemu langsung dengan pemilik restoran ini, bisa? Ucapnya tanpa beralih dari benda pipi itu. Sombong sekali orang ini. Maaf, pemilik restoran ini sedang tidak berada di tempat. Bapak bisa menyampaikan kepentingan Bapak kepada saya. Tapi saya maunya pemiliknya langsung, bukan Kak. Ketika ia beralih menatapku dan kami sama-sama terbelalak. Dan ya? Doni? Ini beneran lu Dan? Ya ampun Doni, iya ini gue. Apa kabar? Baik. Ini restoran lu? Lu kerja di sini? Kita duduk di dalam aja yuk. Anton sibuk memeriksa dekorasi yang akan digunakan untuk pesta ulang tahun yang dipesan oleh Doni 3 hari yang lalu. Acara masih nanti malam, tetapi persiapan sudah 80% menuju selesai. Anton memang bisa diandalkan. Aku masih memeriksa bahan mentah masakan yang akan segera dieksekusi menjadi makanan sesuai pesanan Doni. Sayangnya kali ini aku tidak bisa maksimal berada di dapur utama karena dari pagi Lintang tak juga turun dari gendongan. Sedikit rewel karena tak enak badan membuatnya enggan berbagi perhatian. Lintang terus merengek membuatku lumayan kerepotan. Bunda, sakit kepalanya, rengek Lintang ketika baru saja turun dari gendongan. Punggungku terasa remuk, berjam-jam berdiri sambil menggendong. Sabar ya sayang, Bunda istirahat dulu, punggungnya sakit. Mau gak digendong sama Om? Seketika aku dan Lintang menoleh bebarengan. Om Abdi. Mas Abdi membentangkan kedua tangannya. Lintang menerima dan langsung jatuh dalam pelukannya. Aku meletakkan beberapa makanan di atas meja. Menu sederhana yang didominasi sayuran hijau sesuai pesanan Mas Abdi. Lintang masih digendongnya saat aku selesai menata makanan untuk makan siang kami. Siap Dan, lapar banget nih. Lintang disuapin sama Om ya? Siap Mas, Lintang biar aku yang suapin. Gak apa-apa, lagian kangen juga udah lama gak ketemu. Lintang mau disuapin sama Om Abdi, ucap Lintang masih berada di pangkuannya. Tuh kan, Lintang aja mau. Mas Abdi mencubit manja pipi Lintang, membuat pemiliknya setengah tertawa. Aku mengambil nasi dan memindahkan di atas piring Mas Abdi. Oh iya, ada acara nanti malam. Kayaknya si Anton lagi sibuk mempersiapkan tempat. Mas Abdi mulai memilih menu makanan lainnya. Iya Mas, Doni yang memesan tempat. Doni? Iya, Doni teman SMK Dania dulu. Yang suka sama kamu itu. Aku terdiam sejenak, tak menjawab. Bukan karena tak bisa menjawab, hanya saja tatapan Mas Abdi yang penuh selidik itu yang membuatku tak nyaman. Iya, untuk ulang tahun pacarnya. Aku mencoba menjelaskan. Menjelaskan? Untuk apa coba? Bukankah aku dan Mas Abdi tak ada hubungan apa-apa?
Kenapa juga aku berusaha menjelaskan? Oh, akhirnya hanya itu yang terdengar. Kirain masih sibuk gangguin kamu. Mas Abdi mulai menyuapi Lintang. Ya enggak lah, sudah lewat masa itu mas. Oh iya, ngomong-ngomong, Mas Abdi kemana saja baru kelihatan? Tak ingin membicarakan Doni yang sudah kadaluarsa, aku memancing pertanyaan lain sebagai pengalihan. Nanti malam aja aku ceritain. Sekarang aku mau ajak Lintang berobat. Abdi membenahi duduknya, kemudian mengangkat Lintang dalam gendongan. Tapi nanti merepotkan. Dania sambil membereskan sisa-sisa makan siang mereka. Lintang maunya sama bunda juga, tawar Lintang sambil menoleh ke arah Dania. Bunda biar masak ya, Lintang sama om aja. Nanti kita beli boneka yang gede. Mau ya? Rayuan maut itu akhirnya keluar juga. Lintang nampak berpikir. Kita ajak Kak Lingga juga. Kita panggil kakak dulu ya. Abdi berlalu tanpa menoleh pada Dania. Lah, bundanya aja belum kasih izin. Main comot anak orang aja, ucap Dania, tapi sambil tersenyum melihat Lintang akhirnya bisa teralihkan dari gendongannya. Ia jadi bisa fokus mempersiapkan masakan untuk pesta malam nanti. Suara musik klasik terdengar mengalun merdu mengiringi pesta dansa di sebelah restoran milik Abdi. Dania yang sudah selesai berbenah tengah duduk menghadap ke arah pesta. Riuh anak-anak muda terdengar ketika acara sedang dimulai. Kalau ngantuk istirahat aja Dan. Biar Anton yang urusin pestanya. Suara itu mengagetkan Dania yang pikirannya entah kemana. Mas Abdi, gak apa-apa sambil lihat-lihat anak muda itu di sana. Sambil mengenang masa lalu ya? Ih, enggak lah. Dania bersungut kesal. Abdi tersenyum, duduk menjajari Dania. Mas mau pulang apa nginep di sini? Nginep saja. Besok mau periksa keadaan rumah. Sudah selesai urusannya. Urusan yang mana? Mata Abdi lekat menatap Dania, membuatnya buru-buru mengalihkan pandangan. Yang kemarin kabur, sampai sebulan gak ada kabar itu? Tak ada jawaban. Abdi tampak mengusap hidung sambil menahan senyum. Ada sesuatu yang diam-diam lembut mengalir di dalam sana. Mungkinkah Dania resah tanpa keberadaannya? Kok senyum-senyum aja ditanya? Dania kembali cemberut. Ada yang kangen nih. Baru juga sebulan ditinggalin. Wajah Ayu itu mendadak berubah, merah merona, malu, merasa pertanyaannya berlebihan. Apaan sih? Nggak mengakui akhirnya kalimat itu yang terlontarkan. Kangen juga nggak apa-apa, nggak dosa juga, kan sudah nggak ada yang punya. Maksudnya? Kening itu mengerut, menandakan penasaran. Kemarin lagi sibuk menghadapi sidang. Mas nggak pengen orang-orang terdekat Mas menjadi terlibat dengan urusan itu. Dewi curiga ketika aku tiba-tiba membeli tanah ini. Pada waktu itu, Abdi berusaha menjelaskan. Perhatian Dania terpusat pada pria di sampingnya. Setiap ucapan disimak dengan baik, sehingga timbul rasa iba. Lelaki sebaik ini masih juga tak beruntung, ucapnya dalam hati. Jadi, Mas Abdi sudah resmi bercerai. Maksudku, kemarin itu? Iya, sudah ketok palu. Makanya Mas berani kesini. Masih membingungkan bagi Dania. Mengapa menghindarinya? Ada masalah harta gono gini. Dewi sudah terpengaruh mamanya tentang pembagian harta. Jadi semua aset jatuh atas nama Dewi, kecuali mobil yang kupakai saat ini dan semua bengkel. Dania mengangguk-ngangguk mulai mengerti. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Dewi, aku ikut menanam saham dengan teman, kerjasama bisnis yang hasilnya lumayan. Jadi aku uangkan saja untuk membeli tanah dan membangun restoran ini. Sisanya untuk bangun rumah. Mbak Dewi gak tahu. Tahu ketika kasus hampir selesai. Ia tak ada komplain.
Mungkin karena harta yang ia dapatkan sudah lebih dari cukup, 80% dari total harta kami. Dan aku kebagian 20% saja. Tak masalah bagiku. Nanti rezekinya mengalir lagi. Amin. Mereka saling pandang, sama-sama melempar senyum. Mas Abdi orangnya baik, pasti diganti sama yang lebih baik. Mudah-mudahan tapi baik saja tak cukup untuk menjadikan orang lain baik juga dengan kita. Ada yang tersirat dari ucapan pria di sampingnya ini. Iya, memang benar Mas. Baik saja tak cukup untuk menjadikan orang lain bersikap baik pada kita. Contohnya Bang Adam dan keluarganya. Dalam hatinya terus bersuara, "Istirahatlah Dan, biar Mas sama Anton yang mengawasi di sini." Abdi melihat Dania sudah menguap beberapa kali ketika mendengarkan ceritanya. "Iya Mas, Dania pamit dulu ya." Dania beranjak dari tempat itu. Sementara Abdi masih duduk di sana. Diam-diam ia memperhatikan gerak-gerik seorang pria di dalam pesta itu. Beruntung Dania segera pergi. Ternyata masih juga mencuri-curi pandang. "Sudah punya pacar, arogan juga kamu," gumam Abdi ketika mendapati sepasang mata masih menatap ke arahnya. Pria itu bersembunyi di balik riuhnya pesta, tapi ia yakin sepasang mata itu tak beranjak dari sosok Dania yang sedari tadi duduk bersamanya. Brengsek, tangan Abdi mengepal. Cinta itu datangnya tanpa disadari, juga tanpa permisi. Tiba-tiba duduk manis di dalam hati. Gerak tubuh pun tak bisa membodohi. Bahkan terkadang seringkali berlaku aneh, bertingkah di luar dari kebiasaan. Abdi sedang menyusun batu bata di beberapa tempat. 2 orang pekerja membututinya sambil menjelaskan sesuatu. Lingga tiba-tiba datang mendekat, mengekap bola futsal. "Om mau dibikin apa?" tanya Lingga ketika Abdi mencuci tangan pada sebuah keran yang digunakan untuk pengairan para pemborong rumah. "Lapangan." Abdi beranjak dan menyuruh Lingga mengikutinya. "Beneran Om?" Bocah itu bersemangat sambil mengekor di belakang Abdi. Sini duduk." Abdi menepuk bangku kosong yang ada di sampingnya. Bocah itu menurut saja. "Om mau bikin lapangan futsal di sebelah sana." Abdi menunjuk sebuah tanah lapang yang ditumbuhi ilalang. "Terus di sebelah sini nanti Om mau bikin taman kecil. Nanti ada ayunannya juga untuk mainan lintang. Gimana? Setuju gak sama rencana Om?" Abdi menjelaskan dengan bersemangat, menepuk pelan punggung Lingga. "Setuju Om. Jadi Lintang dan Lingga gak perlu main jauh-jauh." "Betul. Jadi Bunda gak perlu khawatir. Kalau kalian main, kan bisa diawasi dari dapur." "Iya Om. Nanti Lingga bilang sama Bunda." Jangan. Ini rahasia kita berdua. Jangan sampai orang lain tahu, termasuk Bunda, oke?" Sedikit mengernyitkan dahi, heran, tapi kemudian tersenyum lebar. "Oke Om, siap." "Nah gitu dong, tos dulu kita." Abdi mengangkat dan melebarkan telapak tangan. Lingga tahu isyarat itu dan melakukan hal yang sama sehingga saling bertepuk. Tawarannya terdengar hingga ujung sana, sehingga membuat sepasang mata milik Dania menatap penasaran. Ia hanya merespon dengan senyuman saja. Dania menyandar pada kursi panjang yang ada di belakang dapur. Punggungnya terasa pegal. Beberapa saat perhatiannya tertuju pada gawai yang sedang bergetar di tangannya. Dan ia membeliak melihat pesan dari Adam. Berpikir sejenak, tak ada salahnya membalas pesan setelah beberapa kali ia abaikan. Ya, tak lama kemudian tanda centang biru kemudian dari sana sedang mengetik. "Abang ada di kota ini sekarang. Izinkan abang bertemu dengan anak-anak ya." Masih diabaikan pesan itu. Hanya dibaca saja. "Abang rindu sama Lingga dan Lintang." Masuk satu pesan lagi. Dadanya terasa sesak.
Hanya dengan membaca pesan itu saja ia sudah bisa membayangkan rupa wajah orang yang membuangnya demi obsesi mendapatkan wanita yang jauh lebih menarik. Dan ia menutup gawai, menyisakan layar gelap di sana, menghela nafas sebelum akhirnya memasukkan gawai itu ke dalam saku gamisnya. Ada masalah? Dan ia tersentak. Ternyata Abdi sudah berdiri di samping pintu dapur. Bang Adam, pengen ketemu sama anak-anak, terangnya. Suruh saja datang ke sini. Dan ia menatap ke arah Abdi dengan ragu. Tak apa-apa, kalau ketemu di luar, aku malah khawatir sama kalian. Khawatir? Iya, kalau Adam datang sendiri masih bagus. Kalau bawa istri barunya, gimana? Apa gak sakit hati kamu Dan? Belum lagi anak-anak jika bertanya, apa sudah siap? Jawaban apa yang akan kalian berikan? Dan ia tampak berpikir, mencerna ucapan Abdi sejenak. Sudah, kirimkan saja alamatnya, suruh datang ke sini. Abdi menjadi geram sendiri karena Dania terlalu lama menimbang. Terima kasih ya mas. Akhirnya Dania menyetujuinya. Tapi gak gratis loh. Abdi mengutarakan syarat. Dania merespon dengan dahi mengerut dan bibir mengerucut. Jadi gak ikhlas nih, pakai syarat? Iya dong. Gak ikhlas nolong kalau gitu. Sesekali pamrih gak apa-apa kali. Emang mau apa? Besok pagi aja ngasih taunya. Ih, Mas Abdi nih bikin penasaran aja. Kasih tahu sekarang aja, biar penasaran. Abdi berbalik, melangkah pergi sambil menahan tawa. Sedangkan Dania merasa kesal karena rasa penasarannya yang tak terjawab. Abdi sedang berada di dapur. Ia meracik beberapa bumbu yang ia jadikan satu, kemudian menggorengnya hingga menimbulkan aroma yang menguar. Harum mas, pesanan meja nomor berapa? Dania berdiri tepat di samping Abdi. Untuk meja lingga dan lintang. Jawaban yang padat dan jelas, tapi Dania tetap keheranan. Gak usah heran gitu Dan, ntar kamu juga boleh nyicip kok. Nyicip doang? Iyalah, kan spesial buat mereka. Bibir Dania yang mengerucut membuat Abdi tak berhenti tertawa. Ambilkan mangkok. Abdi berbalik tepat saat Dania hendak beranjak. Tanpa sengaja mereka bertabrakan, membuat Dania terkejut, kemudian mundur ke belakang. Salah tingkah, itulah yang tergambar dari raut wajah keduanya. Terdiam beberapa saat, terjeda tanpa ada yang membuka suara. Mbak Dania, ada yang nyari tuh. Anton membuyarkan keheningan. Siapa? Pria yang kemarin booking tempat buat ulang tahun itu loh mbak. Doni, tebak Abdi. Iya, itu dia, jawab Anton. Sama siapa? Tanya Abdi lagi. Dania tak punya peran di sana. Sendirian mas. Dania tampak menimbang, melirik pria di sampingnya yang tiba-tiba terdiam. Keluarlah, mungkin mau booking tempat lagi. Abdi berbalik, mengambil beberapa mangkok di dalam rak. Dania tak enak hati, tetapi ia tak mungkin membiarkan Doni di sana. Mungkin ada baiknya jika ia memberi ultimatum agar Doni berhenti mendatanginya. Tapi apa haknya melarang Doni datang ke tempat itu? Bukankah ia adalah salah satu pelanggan di restoran itu? Dania masih menatap punggung yang sedang berdiri mengaduk masakannya. Apa Mas Abdi marah jika aku menemuinya? Dengan ragu ia beranjak meninggalkan Abdi yang sengaja membiarkan Dania menentukan pilihan. Abdi berbalik, tak mendapati Dania di belakangnya. Kecewa, entah kenapa ia merasa keberatan jika Dania menemui pria itu. Melarang, ingin sekali jika mungkin, tapi apa daya, dirinya bukan siapa-siapa di kehidupan Dania, hanya sebatas partner kerja. Itu yang sebenarnya terjadi ketika dengan susah payah ia berhasil membujuk Dania untuk mau diajak kerjasama, membangun bisnis kuliner bersamanya. Walaupun sebenarnya
ada misi terselubung di balik tujuan itu. Ia kenal Dania dari 7 tahun lalu, sosok wanita yang tak suka menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Mandiri dari kecil, karena hidup sebagai piatu sejak ditinggal sang ibu di usia yang masih kecil. Keras kepala, sulit menerima bantuan, meski sebenarnya ia membutuhkan. Ia juga sosok wanita yang tak suka dikasihani. Karena sikap itulah yang menjadikan ia dengan mudah menolak segala bentuk perselingkuhan dengan alasan apapun. Tak ada tawar-menawar baginya, meskipun seandainya Adam memberinya pilihan di madu, dan ia pasti akan tetap menolak. Pria itu masih duduk di sana, menikmati makan siang yang sudah dipesannya terlebih dahulu. Ketika Dania mendekat, ia segera meletakkan sendok, mengambil tisu, dan berhenti menikmati makanan yang masih terlihat hanya beberapa sendok saja yang tersisa. "Hai!" Doni menggeserkan kursi agar bisa lebih dekat dengan Dania. "Bagaimana? Suka dengan menu barunya?" tanya Dania ketika melihat Doni mengakhiri makan siangnya. "Suka? Aku selalu suka apapun hasil tanganmu, asal makanannya nggak yang pahit." Doni memberikan senyum terbaiknya. "Syukurlah. Oh iya, ada perlu apa memanggilku?" tanya Dania. "Tidak. Bisakah kamu bersikap santai sedikit, Dan?" Doni balik bertanya, disertai tatapan yang Dania sendiri enggan membalasnya. Tatapan pria yang tak kenal lelah mengganggunya sepanjang sejarah di SMK. "Maksudmu?" "Aku ingin punya waktu lebih banyak untuk bisa ngobrol sama kamu. Aku di sini kerja, Don. Gak bisa sembarangan mencuri waktu. Aku akan bayar jam kerja kamu pada Pak Abdi jika memang itu perlu." "Don, berhenti bersikap konyol. Aku bukanlah Dania yang kamu kenal 7 tahun yang lalu." "Tapi perasaanku masih sama, Dan. Bahkan Dania yang ada di hadapanku kini masih sama seperti Dania yang dulu ku kenal." "Kamu salah. Aku tak pernah salah meletakkan hati pada tempatnya. Single parent tak masalah bagiku. Aku tetap mengagumimu, meski sikap ketusmu itu tak bisa berubah." "Aku capek ngomong sama kamu." "Apalagi aku. Selama itu aku berusaha membuang perasaan ini, Dan. Bukan tak mau berusaha. Ketika aku sudah bersama yang lain pun, perasaan ini tetap sama. Tak bisa aku bunuh." "Mengertilah, Don. Aku sudah mengerti, Dan. Bahkan sangat mengerti. Tolong, berikan sedikit hatimu untuk bisa mengerti aku." Dania terdiam. Tak ada kata-kata yang mampu ia keluarkan lagi untuk mendebat Doni. Ia sadar bahwa sikapnya selama ini terhadap Doni tak pernah membuat pria itu berhenti mengejarnya. "Setidaknya berikan aku waktu untuk kembali mengenalmu, juga anak-anakmu." "Tidak, kamu tak perlu lakukan itu. Sungguh, demi apapun itu, kembalilah pada gadismu, Don." Dania menatap tajam. Entah, ia merasa harus memapas habis harapan pria itu. "Kami sudah berpisah." "Ya Tuhan, tololnya kamu, Don. Demi sang pesakit seperti diriku." Sampai hati membunuh harapan pada hati yang lain. "Don, pulanglah." Kehabisan kata-kata akhirnya. Dania menarik kursi dan beranjak dari hadapan Doni. Namun terlambat, tangan itu menyambar lengan Dania. Hendak menepis, apa daya, tangan kekar itu terlalu kuat menahannya. "Lepaskan, Don." "Oke, aku lepaskan. Tapi duduk dulu. Dengarkan aku kali ini saja." "Lulu." Dania ia berbalik dan menjatuhkan tubuhnya pada kursi di hadapan Doni. "Aku serius dengan kata-kataku, Dan." Mata itu menatap tajam, menggeser posisi duduknya tepat di samping Dania. Kini jarak mereka semakin dekat. "Menikahlah denganku." Dania terbelalak. Tak pernah menyangka secepat itu Doni mengungkapkan keinginannya. "Gila kamu ya?" "Enggak, Dan. Aku serius dengan ucapanku." "Enggak, aku enggak bisa."
Kasih alasan, kenapa gak mau? Kamu sudah tahu jawabannya, Don. Kalau alasannya karena cinta, tolong kasih kesempatan buatku, Dan. Doni, sudah cukup. Dania berdiri. Kali ini ia tak ingin mendengar apapun yang pria itu ucapkan. Semakin lama memberi kesempatan bicara padanya, hanya akan membuatnya semakin menggila. Aku tak akan menyerah, Dan. Doni menangkap kedua lengan Dania, membuat wanita itu lebih terkejut. Berada di suasana yang tak menguntungkan baginya, karena mati-matian mendorong tubuh Doni yang semakin mendekapnya. Doni, lepaskan! Tak menggubris ucapan Dania. Doni hanya ingin didengar, itu saja. Tak ada niat menyakiti atau bahkan melecehkan Dania. Tetapi tidak bagi seseorang yang memperhatikan mereka dari awal. Penolakan yang Dania tunjukkan memberi sinyal bahwa ia memang tak ingin diganggu. Sayangnya, ada tangan lain yang lebih dulu mencengkeram kerah bau Doni, mendorong tubuh kekar itu hingga hampir terjungkal. Dan tanpa persiapan apapun ia mendapat hadiah pukulan yang bertubi-tubi. Dania menjerit melihat pemandangan di hadapannya. Sudah, cukup, jangan! Darah segar mengalir di bibir Doni. Tak puas sampai di situ, kerah bajunya pun kembali ditarik sambil mengambil ancang-ancang bersiap melayangkan pukulan. Dan, jangan abang! Doni terhuyung, memasuki mobil yang terparkir di halaman restoran sambil memegangi perutnya yang terasa kram. Melempar pandangan ke dalam, mendapati Dania menatap dengan khawatir, memberi senyuman sebelum berlalu dari sana. Adam tengah bercengkrama dengan Lingga dan Lintang, mendudukan Lintang dalam pangkuan dan menjajari Lingga duduk di sampingnya. Menciumi kepala mungil berkepang dua itu berkali-kali, hingga menitik air mata di kedua matanya. Ada yang tersayat, perih, tapi apa daya, hak asuh keduanya jatuh pada mantan sang istri, Dania. Rindu pada keduanya yang selama ini ditahan membuat hatinya semakin remuk. Sangat menyesal ketika suatu keadaan, cepat atau lambat, seakan segera berbalik. Entah, tiba-tiba pikirannya kacau ketika mendapati kedua anaknya yang tampak tak terpengaruh dengan kehadirannya. Sudah sejauh itukah perubahan yang terjadi tanpa ia sadari? Ketidakpekaan terhadap kehidupan kedua darah dagingnya membuat ia merutuki diri sendiri. Tak bergeming, meskipun berada dalam dekapan sang ayah, keduanya tak menanyakan apapun tentangnya. Sakit itu ketika orang yang sangat kita rindukan, tetapi kenyataannya ia tak mengharapkan kehadiran kita. Tak ada yang sesakit itu. Keduanya hanya korban keangkuhan seorang ayah yang terlelap pulas mengejar ambisi dunia. Maafkan Dania, Mas. Dania meletakkan secangkir kopi ke hadapan Abdi yang tengah menatap kosong seonggok tanah kosong di seberang sana. Lain kali tolak saja ajakan Doni itu. Maaf. Dania merasa sangat tidak enak dengan kejadian baru saja. Sempat membuat kericuhan hingga beberapa pelanggan merasa tak nyaman dengan perkelahian Doni dan Adam. Maaf, sudah mengacaukan restoranmu. Bukan itu maksudku, Dan. Abdi meneguk pelan kopi yang mulai menghangat. Aku cuma gak pengen Lintang dan Lingga menyaksikan perkelahian tadi. Ia membayangkan bagaimana Lintang menangis ketika melihat sang bunda berada di cengkeram Doni, sedangkan Lintang hanya diam, bahkan sempat bersembunyi di balik punggungnya yang susah payah membujuk Lintang agar berhenti menangis. Maaf, aku janji ini yang terakhir bikin kekacauan seperti ini. Mas potong saja gajiku untuk menggantikan kursi dan peralatan yang rusak. Abdi memandang tajam membuat Dania merasa terintimidasi. Gak usah berlebihan. Abdi terlihat kesal mendengar Dania merasa dirinya orang lain. Mengapa Dania tak juga mengerti arti dirinya memberi perhatian lebih? Tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Ah, sudahlah, kamu memang sulit dimengerti. Abdi tanpa sadar ia mengacak-acak rambut sendiri. Memangnya aku kenapa, Mas? Peka dikit kek.
Abdi menghela nafas panjang. Peka? Peka bagaimana maksudnya? Kamu ini belum tua ya, tapi setengah pikun. Bingung, jelas, karena aku tak tahu kemana arah pembicaraan Abdi. Aku salah apa sih, Mas? Abdi mengangkat tubuhnya, meninggalkan Dania yang masih terduduk bingung. Mas, apanya yang salah? Kopinya pahit. Teriaknya yang sedetik kemudian menghilang di balik tembok. Penasaran, Dania mencelupkan satu jari ke dalam cangkir kopi bekas Abdi, kemudian mencicipinya. Manis? Nggak pahit kok. Terus apanya yang salah? Setelah kejadian itu, Doni tak pernah datang lagi ke restoran. Ia cukup mengerti alasan Dania menolaknya. Terlebih, Dania yang ia kenal saat ini memang bukan Dania yang dulu. Status janda dengan 2 orang anak menjadi penghalang baginya. Kendati dirinya sendiri tak mempermasalahkan status itu, tetapi sang ayah yang seorang pejabat daerah tentu saja menjadi perhitungan. Nama baik keluarga Doni harus dijaga. Suatu ketika Doni sengaja membuntuti Dania ketika sedang berbelanja di pasar tradisional, meminta waktu untuk berbicara. Karena di luar kesempatan ini, Doni tak mungkin lagi bisa menemuinya. Maafkan sikapku yang kemarin ya Dan. Aku terbawa suasana sehingga lupa bagaimana cara menghargai wanita yang paling aku cintai. Gak apa-apa. Aku harap setelah ini kamu gak nekat datang ke sana lagi ya. Gak akan. Sebab aku akan pergi jauh. Pergi? Kemana? Kamu ingat pacarku yang kemarin? Kami sepakat melanjutkan hubungan dengan syarat aku harus ikut bersamanya. Mata itu menerawang, seperti sedang mengingat sesuatu. Aku akan menetap di kota asalnya, membangun bisnis yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Dengan begitu, aku punya kesempatan banyak untuk bisa melupakanmu Dan. Ia mengalihkan pandangan pada wanita yang duduk di sampingnya. Maaf ya Don, aku sudah mengacaukan hidupmu. Kamu gak salah Dan. Aku yang terlalu berambisi untuk bisa mendapatkanmu. Sejak bertemu lagi di restoran itu, aku jadi tak berhenti memikirkan kamu. Melupakan gadis lain yang sudah 5 tahun setia bersamaku. Maaf ya, aku tak banyak membantu. Dari dulu aku selalu membuatmu susah. Gak apa-apa. Kamu kan teman terbaikku. Senyum itu mengembang, meski sekuat tenaga harus menyimpan rasa sakit karena tidak mampu menggapai wanita pertama yang menduduki hatinya. Sakit memang, ketika harapan yang besar itu sengaja dipupus dengan paksa. Cinta yang bertepuk sebelah tangan, yang awalnya ia anggap sebagai perjuangan, berakhir dengan usapan sebelah tangan, juga dari si pemilik hati itu. Terkadang pergi dan menjauh itu akan jauh lebih baik daripada selalu berusaha mendekati harapan yang tak mungkin bisa diwujudkan. Dan tadi Adam kesini lagi. Tangan lentik dan dia berhenti beraktivitas ketika mendengar ucapan Abdi siang ini. Mau ngapain lagi? Gak bikin rusuh kan Mas? Ia kembali memasukkan beberapa sayuran ke dalam kulkas. Enggak. Dia cuma menemui anak-anak sambil membawakan mainan untuk mereka. Lama di sini tadi. Cuma sebentar. Katanya sih masih sibuk nunggu istrinya. Dan ia mendongak, menghentikan aktivitasnya. Kemudian duduk berjajar di samping Abdi. Ada apa dengan istrinya? Mana aku tahu. Sakit kali. Nyatanya dia belum pulang dari kemarin. Hening. Dan ia tampak berpikir sejenak. Kamu kangen sama Adam? Ih, enggak lah. Beneran. Apaan sih? Kalau sama Doni, bakalan kangen dong. Doni? Kangen? Enggak juga lah. Jawabnya cepat tanpa jeda. Tiba-tiba ia berpikir ada yang aneh dengan ucapan Abdi. Mas Abdi tahu? Tanya Dania. Enggak tahu. Pasti nguping. Kayak hobi nguping dosa tahu.
Abdi berkilah. Kok tahu Doni mau pergi? Emangnya kapan aku bilang Doni mau pergi? Itu tadi bilang kangen gak sama Doni. Diam. Abdi mengaruk-ngaruk kepala. Mas Abdi ngikutin aku ke pasar kan? Enak aja, kurang kerjaan banget ngikutin kamu ke pasar. Terus? Mata bening Dania menatap tajam, tapi senang jika benar Abdi membuntutinya. Makanya kalau pergi jauh tuh, Ana dipamitin dulu. Jadi aku gak repot-repot nyusulin Lintang ke pasar. Karena lihat kamu lagi asik ngobrol sama Doni tadi, Lintang sengaja aku ajak beli mainan, paham? Lintang rewel. Maaf ya mas, jadi ngerepotin lagi. Gak cuma Lintang yang rewel. Apa Lingga juga rewel? Biasanya gak pernah rewel dia kalau ku tinggal pergi. Bukan Lingga yang rewel, Dania. Lah, terus? Ini, yang gede ini. Sambil mengarahkan telunjuknya ke dada sendiri. Yang ini lama-lama rewel juga. Abdi mengacak rambut kesal. Sikap Abdi yang aneh membuat Dania jadi serba salah. Rewel? Dania berbalik bertanya. Hati-hati sekali Dania berucap. Abdi tak pernah marah padanya. Ia yakin kali ini pria itu tak benar-benar sedang marah. Dibujuk kek, dirayu, dimanja gitu. Salah ya kalau aku bilang gitu. Dania melotot. Ada yang salah, tapi bukan ucapan pria di sampingnya. Dan menikahlah denganku. Cinta itu tak bisa dihindari. Meski sekuat apapun berusaha, tetap perasaan ini tetap tak bisa kuingkari. Aku mengenalnya saat perkenalan awal sebagai staf administrasi di kantor tempatku bekerja. Dia sangat cantik, melebihi rata-rata gadis yang pernah aku kenal. Dila, memiliki daya tarik, seperti ujung-ujung magnet yang akan menarik kuat jika berdekatan dengan logam. Aku melihat pancaran yang sama dari sorot matanya. Meski kerap kali ia bersembunyi di balik sikapnya yang acuh, tapi bukan Adam namanya jika tak mampu menaklukkan gadis itu. Tak butuh waktu lama, 6 bulan saja aku mampu menaklukkan hati gadis itu. Memang, pada awalnya terjadi penolakan karena mengetahui statusku yang sudah menjadi suami orang. Tetapi dengan bujuk rayu dan segala macam cara, akhirnya Dila jatuh dalam pelukanku. Berada di bawah atap yang sama, dengan pekerjaan yang sama, sebagai ASN di sebuah kantor pemerintahan, membuat hubungan kami semakin erat. Pertemuan dengan intens membuat kami seakan lupa jika ada hal-hal yang harus kami hindari. Aku dan Dila sepakat menikah secara siri untuk menghindari zina, sebab kami kerap kali menghabiskan waktu berdua. Pada awalnya terjadi penolakan oleh orang tua Dila, tetapi aku berhasil meyakinkan jika akan segera mengurus cerai dengan istri sahku, Dania. Sejak kami menikah siri, Dila terus saja membujuk agar segera berterus terang perihal hubungan ini kepada Dania. Aku hanya bisa mengulur waktu, sebab Dania adalah ibu dari anak-anakku. Tak menampik, aku juga masih mencintainya. Dania sosok istri yang penurut, bahkan sempat beberapa kali bersih tegang dengan ibu, tapi ia merelakan untuk mengalah. Pernah juga meminta agar kami mengontrak saja. Dengan tegas aku menolak keinginannya itu. Ia juga sering mengeluh karena sudah merasa letih bekerja di pabrik. Untuk itu, ia meminta tambahan modal agar bisa membuka toko roti kecil-kecilan di depan rumah ibu. Lagi-lagi aku menolaknya. Dengan alasan membuka toko membutuhkan biaya besar. Aku merasa berdosa sebab tak pernah memenuhi keinginannya, yang bahkan paling sederhana sekalipun. Sebenarnya, jangankan toko roti kecil yang ia idam-idamkan, rumah impian yang pernah aku janjikan pun aku mampu membelinya. Namun, keinginan hati ini jauh lebih dari itu. Sayangnya keinginanku tak sejalan dengan keinginannya, bahkan berbanding terbalik dengan harapannya. Keinginanku hanya satu, yaitu segera menjadikan Dila sebagai istri sahku.
Itu artinya Dania harus aku ceraikan. Pilihan yang sulit, namun demi rasa cinta yang begitu besar kepada Dila, mampu membuatku menjatuhkan talak pada Dania, wanita yang telah menghadiahiku 2 orang anak yang sangat lucu. Dila tak ingin dimadu, Dania pun juga begitu. Dania memilih meninggalkan rumah ibu dan kembali pada orang tuanya. Sakit ketika melihatnya pergi di pagi itu, tidak siap kehilangan. Menyesal sekali rasanya, tapi tak dapat berbuat apa-apa. Aku memang egois, tapi setidaknya aku tak membuatnya berlarut-larut dalam kesedihan. Sebab semakin lama perasaan cinta kepadanya mulai luntur, aku tak tahu mengapa begitu mudah menggantikan posisinya di hatiku. Padahal Dania adalah wanita pertama yang mati-matian kuperjuangkan di hadapan ibu waktu kami tak mendapat restunya. Dania, maafkan aku. Kamu berhak bahagia dengan yang lain, dan aku pun akan bahagia dengan Dila, bisikku setelah dia pergi. Sederhana, sesederhana itu kelihatannya. Pagi itu aku mengajak Dila berberes pakaian yang akan kami bawa pindahan. Dila setuju, ku ajak tinggal di rumah ibu. Lagi pula ibu tinggal sendiri setelah bapak meninggal setahun setelah pernikahanku dengan Dania. Sebenarnya bapak sangat bahagia waktu itu. Waktu pertama kali aku memperkenalkan Dania pada bapak dan ibu, bapak sangat menyukai Dania. Beliau bilang tanpa mengenal lebih jauh, beliau percaya bahwa Dania gadis yang sangat baik. Karena itu juga bapak melarangku memasukkan wanita lain selain Dania. Namun beda pandangan dengan bapak. Ibu tidak menyukai Dania sejak awal. Hal itu yang kini menjadi alasan ibu menyetujui aku menikah siri dengan Dania. Diam-diam tanpa sepengetahuan Dania, aku telah memperkenalkan Dila. Bahkan pernikahan siri yang kami langsungkan dihadiri juga oleh ibu. Maafkan aku, Pak, karena tak bisa mempertahankan Dania tetap di sini. Dila menyukai kamar yang sudah aku rehab, walaupun tidak seluruhnya. Terpenting adalah Dila menyukainya. Sekarang lengkap sudah semua keinginanku. Apalagi sebentar lagi aku akan dihadiahi seorang anak dari rahim wanita yang aku kagumi. Dila tengah hamil. Karena keadaannya itu, kerap kali ia bersikap lebih manja. Sehingga mau tak mau, aku harus menghadirkan seorang pembantu untuk membantu ibu juga Dila. Dila tak seperti Dania. Ia lebih manja. Apapun tak bisa ia kerjakan sendiri. Bahkan memasak juga tidak pernah. Malahan ia sering membeli makanan cepat saji. Padahal aku dan ibu selama ini menghindari makanan tidak sehat itu. Semakin hari sikap Dila semakin berubah. Sikapnya semakin manja, terkadang membuatku jenuh. Ia melarang aku menggunakan sosial media. Ia selalu curiga jika aku masih berhubungan dengan Dania. Rasa lelah ini belum juga hilang. Aku menyandarkan punggung pada sofa di ruang tamu. Sudah 2 hari ini Dila izin kerja, sehingga beberapa pekerjaannya aku yang menyelesaikan. Hamil muda membuatnya sering marah-marah pada hal-hal sepele. Bukan ngidam sebenarnya. Dila seringkali mengeluh rasa sakit pada bagian bawah perutnya, sehingga membuatnya lebih sensitif. Dokter kandungan tempat Dila memeriksa menyarankan agar ia lebih banyak beristirahat, sebab kandungan Dila sedikit lemah. Sesuatu yang tak terduga terjadi pada Dila. Pagi itu dia terus mengeluh sakit di bagian pinggang. Perutnya juga sakit, walaupun tak sesakit kemarin-kemarin. Dengan khawatir, aku membawanya ke tempat bidan terdekat. Dan sampai di sana, ternyata Dila mengalami pendarahan, sehingga harus membawanya ke rumah sakit. Malang tak dapat ditolak. Untung tak dapat diraih. Dila mengalami pendarahan hebat, hingga calon bayi yang ada dalam kandungannya tak dapat diselamatkan. Aku terpukul. Begitu juga dengan Dila. Ia terus menangis hingga berhari-hari. Tak banyak yang dapat aku lakukan selain menghibur dan berusaha menguatkannya. Di saat-saat seperti ini, tiba-tiba aku sangat merindukan Lingga dan Lintang. Rindu sekali, hingga membuat aku diam-diam menangis.
Apa kabar mereka? Tak terasa sudah 2 bulan aku berpisah dari anak-anakku. Aku mencoba mencari nomor Dania di ponselku, tetapi tak ada. Aku baru ingat jika Dila telaten memeriksa ponselku. Bahkan beberapa nomor milik teman wanita di dalam kontak banyak yang ia hapus. Ternyata begitu besarnya rasa cemburu itu hingga serasa mengekangku. Aku memasukkan lagi kontak Dania yang kudapat dari gawe ibu. Di sana aku namai Deki agar Dila tak curiga. Dan pesan pertama yang aku kirim setelah berpisah dengannya, ku dengar ia sudah berpindah ke kota lain. Memang jarak rumahku dengan mantan mertuaku itu tidak terlalu jauh. Mungkin karena itu Dania memilih pergi untuk menghindari. Lama tak ada balasan. Pesanku hanya dibaca saja. Apa kabar? Tak lama langsung berubah. Tanda menjadi centang biru. Lagi-lagi hanya dibaca. Abang kangen dengan anak-anak. Ku kirim sekali lagi hingga berjam-jam. Aku tunggu, masih juga tak ada balasan. Akhirnya aku hapus seluruh pesan agar Dila tak curiga. Dada ini terasa sesak. Tiba-tiba wajah mungil anak-anakku berseliweran. Silih berganti. Lingga, Lintang, ayah kangen. Bersambung. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ada hal kecil yang bisa kalian ambil. Dan jangan lupa untuk kembali lagi di episode berikutnya ya. Karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri. Mohon maaf apabila Hani ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.